Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam pertemuan kelompok kita yang mana tentang pemberian materi stunting. Masih ingat ibu-ibu apa yang dimaksud dengan stunting? Yang tahu tunjukkan. Silakan Bu Eka. Gagal tumbuh kembang anak di mana antara tinggi badan dan berat badan tidak sesuai dengan umur. Oke, ada yang lain? Bu Sari. Logika lahir. Dia gagal tumbuh kembang anaknya, mungkin dia karena kurang vitamin atau kurang imunisasi saat ibunya hamil, mungkin bisa mempengaruhi. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi bagus semua jawaban dari Bu Eka maupun Bu Soimah. Jadi stunting itu adalah dimana gagal tumbuhnya, artinya umurnya ataupun tinggi badannya rendah ataupun pendek, tidak sesuai dengan umur. Yang contoh yang materi sebelumnya sudah saya sampaikan, dia badannya gemuk, tidak, cuman tingginya kurang, tidak sesuai dengan garis, sesuai dengan KIA-nya. Berat normal. Iya. Jadi itu mengenai stunting. Nah, stunting itu ada istilah dengan 1000 hari HPK. 1000 hari HPK itu ada yang bisa jawab? Ya. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari ibu hamil sampai anak usia 2 tahun. Jadi stunting ini dapat dicegah dari 1000 hari HPK ataupun usia di mana masa kehamilannya ataupun masa janin sampai kelahiran 2 tahun. Nah, setelah itu tetap diberikan pencegahannya. Artinya kita harus memberikan pencegahan agar anak tadi tidak terkena stunting. Stunting ini tidak dapat diobati, tapi dapat dicegah. Jadi sekarang faktor yang mempengaruhi stunting pun bukan dari gen ataupun bukan dari orang tua, tapi lebih dominan dari mata. Oke, jadi materi yang dapat saya sampaikan yang pertama tentang penyebab stunting, dampak stunting dan pencegahannya. Jadi yang penyebab stunting ini nanti kita bentuk dua kelompok, nanti ibu tulis apa sih yang menyebabkan anak ini bisa stunting. Nanti ibu tulis aja. Jadi kita tempelkan di sini, kita bacakan sama-sama. Oke, nanti untuk kelompok 1 mungkin dari Bu Eka ke sini, kelompok 2 dari saudara Bu Eka sampai sini. Jadi nanti saya kasih waktu beberapa menit, langsung bisa dikerjakan. Jadi silakan ditanya. Tulis aja. Itu berdasarkan kemampuan ibu, artinya nggak harus penyebab stunting, anak terkena stunting itu apa? Kelompok 2. Nah, kelompok 1 dulu saya bacakan. Yang pertama, penyebab stunting yang pertama waktu bayi masih di dalam kandungan kurang mendapat nutrisi yang lengkap. Oke, bagus. Yang kedua, makanan bayi tidak mengandung apa ini Bu? Mengandung B2SA. Apa makanan yang mengandung bergizi, beragam, berimbang dan siap dan aman dikonsumsi. Sejenis pengawet itulah Pak intinya kan? Artinya tanpa pengawet ya? Iya. Oke.
yang ketiga, yang keempat, ketiga pola hidup kurang sehat, dan yang terakhir bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif ya, atau MP ASI ya. Dari kelompok 2, yang pertama kekurangan gizi, yang kedua kekurangan vitamin, yang ketiga tidak mendapatkan imunisasi lengkap sejak dalam kandungan, yang keempat pola asuh orang tua kurang perhatian dan kasih sayang, dan yang kelima pemberian ASI yang kurang dalam masa pertumbuhan dari kandungan ke 2 tahun tadi. Oke, bagus-bagus semua yang disampaikan. Suara tuh coba ya. Ya kesempatan sama aja. Jadi sudah bagus semua yang disampaikan ibu-ibu semua. Jadi penyebab stunting ini itu terdiri yang pertama yaitu kurang diberikan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu apa, Pak? Makanan yang kemarin mengandung yang pertama karbohidrat berarti nasi. Yang kedua Protein hewani nabati. oke, protein mengandung Hewani. Contohnya apa? Itu contoh kecilnya. Daging, telur, ikan. Yang ketiga mengandung mineral, yaitu serat. Berarti yang mengandung sayur, baik itu sayur bayam dan sebagainya. Dan yang keempat vitamin. Itulah yang namanya makanan bergizi. Dan nanti ada satu lagi biasa dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Yang sempurna ini apa? Berarti susu. Bisa ASI ataupun bisa susu tambahan langsung sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Jadi itulah yang tidak mendapatkan ataupun kekurangan makanan bergizi. Yang selanjutnya tidak imunisasi, berarti ini sudah benar ya. Tidak imunisasi. Yang tidak imunisasi dari kelompok 1, tidak ada. Tidak apa-apa. Yang kedua ada tidak mendapat imunisasi. Nah, mendapatkan imunisasi berarti harus kemana nih? Ke posyandu. Iya, selain ke posyandu ada lagi ke bidan ataupun ke puskesmas terdekat. Jadi yang kedua itu tidak imunisasi, berarti diberikan imunisasi yang lengkap, baik dari vitamin yang pertama dari masa kelahiran maupun sampai usia 5 tahun. Karena usia balita yaitu 0 sampai 5 tahun. Selanjutnya ini contoh kecil ini yang tidak penyebab stunting. Tidak cuci tangan. Jadi cuci tangan itu mempengaruhi anak tadi terkena stunting. Itu contoh kecil. Apalagi dulu zaman COVID, harus cuci tangan. Cuci tangan pakai air mengalir. Jangan air tergenang, itu banyak mengandung bakteri. Selanjutnya, yang selanjutnya yang keempat tidak BAB di jamban sehat. Itu penyebab juga itu. Makanya ada dari desa misalkan jamban sehat, program jamban sehat, itu bagus itu. Salah satu mencegah stunting. Jadi begitu. Selanjutnya tidak melakukan stimulasi ataupun ini pola asuh yang kurang perhatian dan kasih sayang, itu namanya stimulasi. Stimulasi itu memberikan rangsangan. Bayi yang umur 0 sampai 2 tahun rangsangannya berbeda. Yang pertama, misalkan yang 0 dari 0 sampai 2 tahun itu kan masih menyusui otomatis nggak mungkin sambil diajak ngomong, sambil diusap-usap kepalanya, menandakan diberikan kasih sayang. Itu termasuk penyebab stunting, kurangnya memberikan stimulasi ataupun rangsangan. Kalau usianya misalkan di atas itu, otomatis diajak untuk kegiatan aktivitas orang tuanya. Contoh misalkan sudah umur 5 tahun, diajak misalkan bantu mamanya nyapu gitu kan, merupakan stimulasi bagi orang tua untuk anaknya. Nah, itulah yang penyebab stunting. Nah, selanjutnya penyebab stunting sudah, selanjutnya dampaknya. Nah, dampak stunting ini
sangat penting, sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena masa keemasan tadi dari 0 sampai 2 tahun itu masa keemasannya. Jadi setelah 2 tahun sampai 5 tahun tetap diberikan penanganan stunting tadi. Nah, pengaruhnya, pengaruh stunting bagi anak itu yang pertama, pertumbuhan anak itu tadi kurang terpenuhi, ataupun pertumbuhan anak yang harusnya tingginya misalkan 100 malah kurang. Jadi pengaruh stunting itu rata-rata anaknya tidak sesuai dengan usianya, tingginya tadi tidak sesuai dengan usianya. Tinggi dan beratnya Terus daya tangkap anak tadi kurang. Dipanggil kadang Benar. uh, Pengaruh ke IQ ya Pak. anak itu paham tapi lambat. Kurang aktif gitu. Kalau anak yang tadi kritis, ma itu apa ini apa jangan dipatahkan, diajarkan, oh itu ini nak, apalagi dia lihat dunia luar kan, jangan dipatahkan. Kadang dibilang nyenyes gitu Ah, paling ya. jangan. Padahal sebenarnya Itu- cerdas ya Pak. Pola pikirnya sudah berproses itu, Yo, artinya kayak sudah- anakku Pak, kalau dia tanya itu Pak, dari pangkal sampai ke anunya Pak, dah ditanya terus. Kadang yang jawab yang capek Pak. Jadi kita sebagai orang tua tetap bersabarlah, artinya pengaruh anak tadi kritis pasti nanti dampak dari anak sudah besar itu pasti ada pengaruhnya. Maka jangan dipatahkan. Jadi itu yang selanjutnya, daya tangkap anak kurang maksimal. Yang kedua, yang ketiga, prestasi anak di akademik kurang baik. Apa itu Pak? Anak sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Artinya tugas Daya akademik ya, tangkapnya kurang. karena daya tangkap tadi kurang. Selanjutnya, anak cenderung pendek dengan usianya. Nampak perbedaannya. Dia badannya gemuk tetapi tingginya tadi yang kurang. Terus anak yang terakhir, anak muda terserang penyakit, lemes, bawaan ngantuk. Itulah pengaruh stunting bagi anak balita khususnya. Dan yang terakhir, nah otomatis kita harus melakukan pencegahan atau penanganan stunting. Nah, pencegahan stunting yang pertama tadi, bagi ibu hamil dan harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu harus mengkonsumsi vitamin tambahan tuh, misalkan vitamin tambah itu khusus yang lagi mengandung. Kayak di sini misalkan ibu, itu harus konsumsi vitamin tambah darah. Jadi supaya artinya kondisi anak dalam janin itu sehat dan maksimalnya 4 kali selama masa kehamilan dan setahun datang ke bidan ataupun ke posyandu terdekat. Nah, selanjutnya ini nih, layanan di posyandu nih. Yang pertama, mendapatkan informasi pelayanan kesehatan baik bagi ibu hamil maupun balitanya. Yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak mendapatkan gizi kurang. Nah, tanpa kita hadir di posyandu secara rutin minimal satu bulan sekali, maka kita kesulitan untuk memantau pertumbuhan anak balita. Kita tidak tahu nih, karena di posyandu ada alat ukur tinggi, alat ukur timbangan berat badan, ataupun pengecekan kondisi tensi ataupun kondisi ibu yang hamil tadi, entah tensi, kadar gula ya, itu hanya ada di posyandu. Tanpa di posyandu kita tidak tahu, entah kita tensinya tinggi, entah anak kita kurang sehat ya nak, batuk pilek dan sebagainya. Dan pencegahannya pun ada juga di posyandu. Makanya kami wajibkan untuk anak balita maupun ibu hamil harus rutin ke posyandu. Dan yang ketiga, mendapat kapsul vitamin A. Nah, vitamin A ini bagi anak balita pun ada di posyandu. Ataupun yang kemarin nih ada vitamin pencegahan polio. Nah, ataupun PIN, pekan imunisasi nasional. Alhamdulillah di desa kita sudah diberikan semua. Jadi ibu atau yang punya anak balita sudah diberi PIN semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, memperoleh imunisasi yang lengkap. Nah, yang terus pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah atau PTD. Selanjutnya,
Nah, ibu yang habis melahirkan memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah supaya kondisi ibu yang habis hamil atau kondisi pas, artinya kondisinya fit, bisa pulih lagi. Inilah salah satu pencegahan, maksudnya pencegahan stunting di layanan posyandu. Bawa anak ke posyandu tiap bulan hingga umur sampai 6 tahun. Nah, selanjutnya tadi kita yang kedua dukungan pencegahannya yaitu cuci tangan pakai sabun. Biasanya pas waktu zaman Covid itu ada setiap rumah itu sudah ada galon, ada keran. Nah, sekarang galonnya tadi mana? Pak, itu cuma ngejar lomba. Habis itu bawa masuk. Nah, dulu tuh tidak ada lomba memang ada tiap rumah. Iya, apalagi zaman Covid. Tapi alhamdulillah Tapi kalau kan tempat uji ya, nggak ada Covid ya udah. Tempatnya masih ada. jadi itu tidak apa-apa ditaruh, walaupun dipakai nggak dipakai, nantinya tetap ada fungsinya. Apalagi taruh depan rumah, apa kita PHBS lu cuci ya. tangan, atau kita habis Aku malah di belakang sekarang Pak pakai habis dari kebun misalkan ya, kaki kotor bisa bersihkan kaki tadi di depan. Sebelum masuk ya, Pak. Bener, jangan langsung ngomong. Tapi nantinya ke keran ya. Iya kan keran langsung ini di belakang tapi Dari pipa lah. mana enak. Gitu. Jadi Untuk ataupun buatnya mudah, misalkan galon cat air ya dak, nah, tinggal bolongin aja, nanti disumpel pakai sendal, dan udah harus pakai keran air, nah, itu praktisnya ya dak. Gitu. Jadi itu cuci tangan itu sama. Tapi nantinya ke keran ya. Iya kan keran langsung ini di belakang tapi Dari pipa lah. mana enak. Gitu. Jadi Untuk ataupun buatnya mudah, misalkan galon cat air ya dak, nah, tinggal bolongin aja, nanti disumpel pakai sendal, dan udah harus pakai keran air, nah, itu praktisnya ya dak. Gitu. Jadi itu cuci tangan itu salah satu pencegahan penanganan stunting. Pola hidup sehat. Nah, yang ketiga, buang air besar di jamban sehat. Kalau di sini nggak ada lagi di sungai kan? Jauh. Kalau di daerah dusun Masih ya, ada. masih ada. Cuman ada sedikit berkurang. Iya. Jadi jamban sehat itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan bagi keluarga, karena sangat penting. Itu modal utama selain air, jamban. Berpengaruh tetangga juga loh, Pak. Kalau tahu nggak tahu mana gelalang apa. BC terbang ya, Pak. Oh, BC terbang. Tapi sekarang tuh malah bau teh kucing. Jadi itu sangat berpengaruh bagi kesehatan keluarga. Selain tadi cuci tangan, jamban sehat juga. Selanjutnya, nah melakukan imunisasi yang lengkap sesuai dengan tadi kita diskusi, imunisasi lengkap dari masa kehamilan tadi sampai dia usia 6 tahun tadi, terus dibawa ke posyandu. Nah, selanjutnya memberikan stimulasi tadi dari janin di dalam perut, ataupun misalkan lagi kondisi hamil, pusing apa, disolawati, diputar ada HP Al-Quran, di setel ya, supaya ada reaksi yang sama. Ada setan. Nah, jangan ragu memberikan stimulasi, mendapatkan imunisasi lengkap di posyandu. Selanjutnya tadi memberikan ataupun mendapat pelayanan di posyandu tadi vitamin yang lengkap. Nah, itulah salah satu pencegahan bagi anak balita kita supaya tidak terkena stunting. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan ibu-ibu semua. Nah, untuk materi jamban sehat nanti untuk pertemuan bulan depan kita sampaikan. Apa sih jamban sehat dan macam mana dikatakan sehat? Bukan jamban yang biasa, Bukan bolong BC atau terbang. gimana, ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu semua. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.